Pada akhirnya kita akan ke masjid. Dan pada akhirnya kita akan dimandikan orang yang sombong, yang tak peduli sama orang. Tak peduli sama orang. Yang taunya cuma dia saja. Dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, dia yang paling... Pada akhirnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Malam ini, subuh ini kita masih mandi. Tak tahu besok subuh tak kita dimandikan orang. Subuh ini kita masih berpakaian. Mungkin besok kita akan dipakaikan orang kain kapan. Itu maka sorban sultan-sultan Turki itu besar-besar sekali. Cobalah tengok, buat di Google itu, sultan-sultan Turki. Nanti muncul gambarnya, besar-besar macam ban Vespa. Saya ini orangnya penasaran. Kenapa lah sorban sultan Turki ini besar-besar? Baru saya tahu, rupanya itu kain 2 meter, kain kafan. Kain kafan dililitkan ke kepala supaya dia sadar bahwa nanti kau akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Pagar Marbau beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemuda BKPRMI, Ketua Tim UAS Sumatera Utara Al-Mukarram Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Koordinator Lapangan Bang Darwis Halomuan Siregar, Harahap, berubah pula warganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi. Maka siapa yang paling awal bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat berkah. Sebelum Islam datang ke negeri kita ini, ke Nusantara, nenek-nenek moyang kita itu dulu memang sudah terbiasa bangun pagi. Dari mana Ustaz tahu? Itu bisa kita tahu dari pepatah-pepatah mereka. Jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Artinya sebelum ayam mematuk, mereka udah dipatuknya ayam itu duluan. Lebih dulu mereka bangun daripada ayam. Alhamdulillah saya jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi di salah satu daerah, tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Pagi-pagi itu saya menginap di hotel. Semua Dewan Juri di hotel. Lalu pagi itu kami pun pergilah sholat subuh ke masjid. Dari hotel ke masjid, kanan kiri itu kedai kopi. Sudah buka. Belum subuh udah buka kedai kopi ini. Cepat betul orang sini. Tapi pas ditengok, tak sholat subuh orang ini. Yang punya kedai kopi ini bercelana pendek, pakai baju kaos. Ayah, kencong-kencong lah. Rupanya itu rahasianya kenapa dia sukses kaya-kaya, berawal dari bangun pagi. Nah, maka yang paling berat kata orang sekarang, bangun pagi inilah yang paling berat Pak Ustaz. Bahkan ada pula bapak ibu kalau tak seragam, tak serentak antara suami dengan istri, itu tak bisa membangunkan anak pagi. Bapaknya udah semangat, pagi-pagi ketuk pintu kamar anak untuk bangun. Ayo nak sholat subuh, subuh. Kata emaknya, biarkanlah bang, kasihan. Ini kan hari libur, tanggal merah. Tidak jadi dibangunkan anak hanya karena tidak jam sekolah. Nah, ini perlu kita bangkitkan semangat untuk terus bangun pagi
Jangan sampai kita kehilangan barokah. Hidup ini yang mau kita cari barokah. Kata Nabi, berkah satu hari itu diberikan Allah pada awal-awal pagi, maka cepat bangun, insya Allah keberkahan kita peroleh, insya Allah. Amin. Apa berkah itu? Berkah itu, mohon maaf, ini pengajian kita ini memang terbatas, limited edition atau untuk semua masyarakat? Limited. Oh, patutlah gelap keliling. Belum jelas lagi lokasi posisi kita ini di mana. Nantilah tunggu tampak terbit matahari nampaknya. Nah, jadi hidup ini kita selalu, kalau kita perhatikan, doa-doa itu minta berkah. Contohnya, kalau ada orang nikah, itu yang kita mintakan berkahnya. Sampai ke atas pentas kita doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kau istri dapat laki berkah, laki pun dapat bini yang berkah, dan kalian berdua disatukan dalam kebaikan. Yang dimintakan berkah. Lahir anaknya, cepat kali rasanya kalian ini. Kemarin baru undangan Januari, April udah akikah. Mohon maaf Pak Ustadz, itulah berkah itu. Kata dia pula, ilaha illallah. Yang didoakan berkah juga. Apa doa waktu hadir akikah? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Oh, itu mendoakan anak orang lahir Pak Ustadz. Iya. Aku udah puluhan kali lahir anak orang, tak pernah aku doakan Pak Ustadz. Nah, bacakanlah itu. Boleh kuat, ya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau tak hafal Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Biar yang nampak kali kita tak hafal kan. Apa isinya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anak yang sudah dikaruniakan Allah kepadamu. Berkah lagi. Pagi-pagi sediakan sarapan udah siap. Yang dimintakan itu berkah. Allahumma barik lan. Jangan dibaca sekarang, menitik air liur nanti. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Berjumpa kita, maka saat berjumpa sama orang yang kita doakan berkah, protokol bacakan berkah, qori berkah, imam berkah, Pak Camat berkah, yang dimintakan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, barokah. Apa barokah ini Pak Ustadz? Kata ulama, arti barokah itu ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah lebih dari yang dimiliki orang lain. Ada orang kebetulan hari lahir dia, kita doakan, barakallahu laka fi umrik, Allah berikan berkah umurmu. Contoh umur yang berkah dengan umur yang tak berkah begini. Sama-sama 40 tahun. Sama-sama 40 tahun. Tanggal lahirnya sama, lahir di rumah sakit yang sama, emaknya aja yang beda. Sama umur 40 tahun. Tapi yang satu ini berkah. Ada kebaikan. Menikah, punya anak, anak soleh, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bekerjanya, bersedekah, sholat, beribadah, menyambung silaturahim, berkah. Yang ini 40, rumah, kedai kopi, masuk, kantor, cabut, tak ada berkahnya. Yang ada laknat aja isinya. Mudah-mudahan yang lalu-lalu kita diampunkan Allah, yang akan datang penuh dengan berkah insya Allah. Maka ditata hidup kita ini. Diawali hidup mesti berkah. Bagaimana caranya? Awal bangun pagi. Alhamdulillah, hari Sabtu ini sudah awal bangun pagi. Mudah-mudahan besok yang paling berat tantangannya ini. Besok hari Ahad, libur. Banyak orang membalaskan dendam sakit hati. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, payah kali. Hari Ahad ini kustel dulu Pak Ustadz. Jam tak usah lagi diikut aturan kantor, capek. Mau lepas Pak Ustadz, bangun jam 8. Sholat subuh. Disangka orang sholat duha pakai kunut.
Maka mulai nanti malam. Kenapa Nabi itu cepat bangun malamnya? Karena tidurnya cepat. Nah, ini kuncinya tidur. Saya memang kalau masalah tidur mesti cepat. Tapi Ustaz tabligh akbar, betul. Pulang tabligh akbar langsung tidur. Tak ada istilah saya mampir ngobrol, tak ada. Tapi tadi malam Ustaz ngobrol sama kami, itu beda, kan ada durian. Itu memang tak bisa kita elakkan. Yang ada itu kan doa tolak bala. Tolak durian mana ada? Nah, jadi jangan lama-lama tidur. Efektif kata Pak Dokter, Bu Dokter, tidur 8 jam. Maka kalau kita hitung-hitung itu, kalau orang bangun jam 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. Jadi kalau bisa jam 10 itu udah tidur. Mana bisa Pak Ustadz jam 10 tidur? Kita ngobrol sama kawan-kawan pas mau pulang. Aku pulang dulu ya bro, aku mau tidur. Alah, kau takut kali sama bini kau. Kita Pak Ustadz kongko-kongko, minum-minum, ngopi-ngopi, mau pulang. Aku pulang, cepat kali kau pulang. Bencong aja pulang pagi. Malulah kita Pak Ustadz. Jangan pikirkan cakap orang. Apapun kata orang, yang penting kita istiqomah. Aku mesti pulang. Karena kalau aku lambat, aku nanti terlambat sholat subuh. Aku mau mandi, aku mau sholat tahajud, aku mau beribadah. Nanti kalau aku mati, rupanya mau kalian ikut aku. Akhirnya kita pun pulang, dan sejak itu dikeluarkan mereka kita dari grup. Ada kekhawatiran. Jangan terlalu sayang sama kawan sampai lupa diri sendiri. Ingat, kalau kau mati, kawan makan ayam. Ini terlalu sayang kali sama kawan. Rela berkorban. Padahal kalau sampai masanya, belum lagi. Apa maksud Ustadz kawan kita mati, kawan makan ayam? Makan ayam lah orang tuh malam ketiga bubur kacang hijau. Tahlilan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sama kawan, sama istri, sama keluarga, sama saudara, oh beda. Rumah makannya sama, tempatnya sama. Pesan jus Pak. Begitu pesan datang, gatal pula tangan kawan tadi, tertumpah. Semana bro? Tenang, kita pesan lagi. Kalau sama kawan, tapi kalau cuma bini menumpah, kemana mata kau tadi? Padahal kalau sampai masa tua datang, kan tak selamanya kita ini sehat, tak selamanya kita ini gagah, tak selamanya kita ini berkuasa, tak selamanya bertenaga. Sampai masanya tua di ruang ICU, yang kau marahi tadi itu juga lah yang menyuapkan bubur ayam. Bang, makannya bang ya. Kawan tak ingat entah tidak, ditunggunya kapan kita mati. Begitu kita mati langsung dipostingnya gambar, dilingkarinya muka kita merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira yang ku cakapkan ini betul apa tak betul? Oh, setuju semua orang ini ya. Saudara yang dimuliakan Allah, berkawan baik, berkawan bagus. Saya sampai hari ini tak pernah memutuskan persaudaraan dengan kawan, teman, sahabat. Tapi kalau sampai mengganggu jam ibadah, say no to friend. Katakan tidak. Rupanya kalau habis makan durian ini lancar kita bahasa Inggris. Katakan tidak pada kawan. Nah, jadi mohon maaf kawan, aku mohon izin, aku mau cepat tidur malam ini. Saya beberapa kali jumpa dengan jenderal-jenderal di Sumatera Utara nih. Mohon maaf ya Pak Ustadz, saya tak pernah tidur lewat dari jam 10, kata Pak Jenderal. Oh, itu rupanya rahasia. Kenapa Bapak cepat tidur? Karena kalau saya tak tidur cepat, payah saya bangun tahajud Pak Ustadz. Rasa menyipak dia ke dalam. Lepas. Cepat tidur. Tapi Pak Ustadz, kami yang udah terbiasa tidur larut malam ini kan payah mau tidur cepat. Gimana kuncinya Pak Ustadz? Kadang udah sampai di tempat tidur, putar kiri kanan, tak mau tertidur. Mudah aja, makan antimu. Bis bibi, langsung tertidur. Jangan sepapan. Sepapan kalian beli tahun baru bangun. Tidur. Setel jam. Saya Pak Ustadz, jam handphone sudah,
jam waker yang berdering sudah, tak juga terbangun. Ada kemarin orang mengirim video ke saya, pas di atas tempat tidur kepalanya itu ada sarung tinju berputar. Pasnya gitu. Bagus juga itu dicari. Coba cari nanti di pasar Sambu. Supaya bangun kita cepat. Setelah bangun, letakkan handphone itu agak jauh sedikit dari gapaian tangan. Jangan diletakkan di tepi. Kalau di tepi, campak aja. Bangun agak jauh supaya kita bangkit. Begitu kita bangkit, saya sering juga gitu Pak Ustaz. Bangkit saya matikan, tidur saya balik. Langsung ke kamar mandi, langsung mandi. Mana boleh mandi malam Pak Ustaz? Mandi malam itu nanti katanya kena rematik. Yang mandi malam rematik itu habis maghrib ke jam 12 malam. Itu yang tak boleh. Tapi kalau mandi malam setelah jam 1 ke subuh memang bagus. Itulah dia terapi mandi malam. Masalah dingin, macam mana pula orang di Brastagi? Macam mana pula orang di gunung sana? Tak mungkin orang tuh pakai pemanas setiap hari. Jadi ini masalahnya adalah Allah bisa karena biasa. 1000 dalil, kalau orang tak mau 1001 dalil. Ini masalah huruf L dengan H aja ini. Justru bagus mandi pakai air dingin. Air dingin meredam hawa nafsu. Jadi kalau ada anak muda belum berbini bernafsu betul, mandikan pakai air es. Insya Allah mati senapang angin tuh. Itu maka orang dulu bersunat dia jam 6 pagi, itu jam 1 malam udah direndam dulu. Oh gigil, supaya apa? Supaya mudah memotong daging bagian ujung. Karena hilang dia ke dalam. Diambil sembilu bambu, takut pakai gunting kena titanus, diambil sembilu bambu, digilingkan, tus, itu tak terasa langsung. Rupanya bapak yang motong ini praktek baru pertama kali. Hilang. Sekarang udah tak ada itu lagi. Itu zaman bapak-bapak atuk kita dulu. Zaman sekarang sudah ada. Ada orang dari Riau, lama sukses jadi dokter di Malaysia, punya program namanya Sunatron. Jadi kerjasama dengan yayasan kami, sunat gratis 99 orang setiap awal bulan hari Jumat Sabtu. Saya yang mengiklankannya itu. Sunatron, daftarkan anak dan suami Anda. Jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Habis sunat langsung pakai celana. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Saya diminta orang tuh ambasador iklannya. Saya bilang tak usah lah, yang potongan lama aja hampir habis saya bilang. Jadi siapa? Anak saya lah. Makanya waktu lahir anak saya itu umur 8 hari, Ustadz, bagus anak Ustadz nih kami sunat, kata dia. Karena mau praktekkan langsung umur 8 hari. Nabi Isa itu rupanya disunat umur 8 hari. Beda tradisi di tempat kita. Tempat kita bersunat pas libur SD mau masuk SMP. Dinaikkan ke atas tempat tidur, muka anak ini ditutup, dibuka sama dokter. Dokter terkejut, ini anaknya apa bapaknya gitu. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bangun, udah agak terbit matahari, barulah nampak rupanya lapangan bola tempat kita ini. Ada tiang gawang di situ. Tadi tak jelas ku tengok, gelap. Kusangka di rumah hantu. Bangun malam, usahakan bangun malam. Kalau tidak bisa jam 2, kalau tidak bisa jam 1, maka paling tidak 1 jam sebelum azan subuh. Jadi kalau di Sumatera Utara subuh jam 5, maka bangunlah jam 4. Saya mencakapkan yang saya lakukan. Tadi malam akhirnya kami pulang sampai jam tengah 12. Lalu kemudian minum ngobrol sebentar sampai jam 12. Jam 12 mohon maaf semuanya,
Bukan saya tak sopan, tak hormat, izin saya mau tidur. Bangun jam 4. Amakun jangan jam 4 mandi. Saya walaupun di mana-mana, kemarin di Ambon 3 malam. 3 malam tuh mandi. Begitu juga dengan ini, malam pertama ini, besok malam kedua, malam ketiga mandi. Memang saya biasakan itu, mandi. Kenapa? Karena dengan mandi itu kita semangat, dengan mandi itu kita fresh. Jadi selalu saya ditanya, Ustadz jadwalnya di sana, di sini, pagi tausiah, siang tausiah, malam tausiah. Itu kalau di tempat lain. Di tempat lain begitu memang jadwalnya, pagi, siang, malam. Kalau di Sumatera Utara tidak. Pagi, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Memang begitu dia. Kemarin begitu sampai langsung diberingin. Habis diberingin khutbah Jumat. Habis buat Jumat sore. Habis sore malam tadi. Ini pula ini, malah hari ini 5. Besok lagi 5. Ditanya orang, apa yang Ustadz minum? Teh manis. Apa yang Ustadz makan? Nasi. Ustadz sebut durian terlebih. Cukuplah itu dah. Nanti disangka panitia saya minta belikan. Apa rahasianya? Di antara rahasianya adalah mandi malam. Dari mana dapat Ustadz? Dari almarhumah mak saya. Mak saya itu asal terbangun saya mau sholat subuh, terduduklah dia itu di atas sajadah. Umurnya waktu meninggal 70 tahun. Puasa Senin Kamisnya tak tinggal, badannya sehat dan bersih. Kata dia, aku tak ada anakku perempuan. Kau laki-laki, adik kau laki-laki. Aku tak mau tua susah kalian memandikan aku. Kalau bisa aku nanti mati, habis mandi, pas mau sembayang, mati aku langsung, tak usah sakit-sakit. Pas macam doa dia. Habis dia mandi, habis berwuduk, udah siap, sakit kepalanya, meninggal. Lama saya menunggu. Pas rupanya doanya, pas dengan banyak berzikir. Saya pun juga berharap begitu, supaya tak susah menyusahkan orang. Udahlah waktu hidup menyusahkan orang, udah mati pun menyusahkan orang. Sampai-sampai memandikan tuh, hancur kali tadi Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mandi bersih, gosok gigi. Jangan sampai ada, ini kadang ngobrol cerita kita sama orang, orang senyum, kita pun senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Ditengok apa tak senyum, dia menengok ada bekas air liur, biji mata sebesar bakso senyum. Tapi kalau kita mandi itu bersih, segar. Kalau kita tidur, badan kita ini berkeringat. Berkeringat asam. Maka innal malaikata tata'adza. Malaikat itu tersakiti mencium yang bau-bau. Maka begitu kita mandi segar, lalu kemudian kita pun bersemangat, tegak berdiri, sholat sunat wudu dulu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Banyak dosa kita. Usolli sunnatat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya tak usah sebutkan, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat, mau nikah belum nampak jodohnya, ya Allah, tak usah sebutkan. Apalagi pas pula rame-rame di masjid, didengar orang, ditanya, anak siapa? Katanya. Nah, bagus kita aja dengan Allah Subhanahu wa taala. Usolli sunnatal hajat. Hajatku ya Allah, dudukkanlah aku nomor 8 nih, Allah. Jangan dengar orang. Contoh tak boleh diceramah. Misal doa Ustadz Iqbal misalnya, doa dia begitu kan. Nah, lalu kemudian kita pun sholat sunat hajat. Di sujud yang terakhir itulah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kalau belum witir tadi sebelum tidur, witir ditutup. Tapi kalau udah witir sebelum tidur, ada sebagian orang sebelum tidur dia witir, supaya dia bersih, udah berwudu baru dia tidur. Ada orang, nanti adalah malam. Witir itu 2, sebelum tidur atau di akhir malam. Itu kalau dilaksanakan, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu duduk berzikir. Zikirnya 3 yang utama. Pertama istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau dilaksanakan, tak lama sesudah itu terdengarlah suara tarhim dari menara masjid.
Assalatu wassalamu alaika ya man. Di Medan Sumatera Utara, kalau udah menjelang jam 5 tuh bersaut-sautan suara menara. Bagus-bagus suara orang di Sumatera Utara, Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Mandailing, Natal, Masya Allah. Pas datang kita ke masjid, rupanya kaset. Dulu. Kalau sekarang memang orang, udah banyak santri-santri. Nah, jadi ini semangat. Sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan sampai, kenapa subuh ini dilaksanakan acara? Biasanya kalau subuh di masjid, ini kenapa pula pakai tenda di tanah lapang? Mana aku tahu? Tanyalah panitia. Mana tahu ada yang komplain nanti. Sholat kenapa tidak di masjid? Sholat subuh di masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Masuk masjid jangan duduk. Sholat sunat tahiyatul masjid. Apalagi Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Kepala Daerah, Bapak Tentara, TNI, Polri, tunjukkan tradisi masuk masjid sholat sunat ini. Supaya apa? Supaya ditengok masyarakat. Masyarakat ini mengikut pemimpinnya. Kalau udah ditengok mereka, Bapak Bupati, tahiyatul masjid, maka semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, semua ikut. Walaupun belum wudu. Aku lupa wudu. Penting sholat aja gitu. Mungkin sekali itu dia tak berwudu. Tapi untuk yang akan datang tentu dia segan, dia siap-siap. Ayo kita acara nanti di sana. Kau udah wudu? Jangan macam kemarin itu lagi. Cukuplah dosa kita banyak kali udah. Malaikat pun kita bohongi juga katanya. Ini penting melanjutkan tradisi. Nih, lalu kemudian setelah tahiyatul masjid duduk menunggu azan. Lalu kemudian selama menunggu azan itu, kalau bisa di masjid jangan duduk di dekat orang yang kita kenal. Karena biasa walaupun udah besar, udah tua, kalau udah jumpa di masjid jadi budak kecil lagi dia. Nah, maka di situ kawan, itu geng saya Pak asini. Di situ dia AC sini. Didekatinya lari sedikit. Karena kalau udah dekat Saya pernah sholat dekat sama kawan kecil saya. Dekat sama kawan saya. Gitu sholat. Dimainkannya kelingkingnya ke kaki saya. Astagfirullah. Awak udah tua-tua nih. Ustadz pun begitu kayaknya juga. Mau dibacakan ayat kursi dia hafal Yasin. Itu. Jadi maka kalau udah tua-tua nih berubah jadi anak kecil lagi kita. Nah, maka jauh tempat berzikir. Bawa tasbih. Itulah guna tasbih itu. Ini balik dari umroh beli tasbih 100 biji. Habis untuk jamaah semua. Tinggal satu punya dia. Itu pun disanggutkan di mobil. Banyak mobil masuk surga. Yang punya masuk neraka. Heran juga nanti orang beriman. Pasti tengok di surga macam-macam merek ada. Mau saya sebutkan tadi, takut jadi iklan gratis untuk mereka. Maka setelah itu kita dengar azan. Mendengar azan diam senyap, jangan bercakap. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, siapa yang bicara saat azan dikumandangkan dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada kawan ngajak cerita nggak enak lah puasa nggak jawab. Gimana kemarin acara kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khusus untuk yang asyhadu anna Rasulullah bersolawat. Karena orang yang paling bakhil yang tak mau bersolawat ketika namanya disebut. Abkhalun nas, orang paling pelit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kita kalau ngajak bicara gini kan. Kalau anak yang kita ginikan diam, itu bisa diajak ke masjid. Tapi kalau ada anak kita, bang bawa anak nih bang, dibawanya ke masjid. Sampai di masjid diginikannya, anak itu pula mengginikan dia. Itu jangan dibawa ke masjid. Itu belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Mumayyiz itu belum akil baligh, lebih bawah lagi.
belum bisa membedakan mana pakaian, mana kotoran, mana baik, mana buruk. Umur 4-5 tahun ke bawah itu jangan dibawa. Saya tidak setuju juga dengan pengurus masjid yang mau ngamuk, marah-marah. Anak-anak jangan bawa ke masjid, naik darah tinggiku. Bapak-bapak ini tak bisa menjawab. Sebetulnya kalau bapak ini mau menjawab, bapak pun kalau ada darah tinggi jangan ke masjid. Kalau anak-anak ini tak kita bawa ke masjid, siapa yang akan meramaikan masjid di masa akan datang? Maka solid ini dijaga, persatuan ini dijaga di masjid. Karena kalau kita mati nanti semuanya akan ke masjid. Mau pecandu narkoba, mau penjahat, mau penyamun, mau perampok, tetap juga yang sombong, yang ngejek-ngejek. Ayalah salam. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Sampai akhirnya jenazah kau dibawa juga ke masjid. Cuman bedanya apa kata imam? Mohon itu jangan dibawa masuk, biarkan aja dulu di luar. Diletakkanlah keranda di luar, menetes air mata menengok orang sholat di dalam, karena dia ingin sholat tapi waktu sudah terlambat. Sampai akhirnya selesai sholat baru dipanggil. Apa kata imam? Tolong bawa dia ke dalam. Imam tak sakit hati. Dulu kau tak mau di belakangku kan? Sekarang aku di belakang kau, kata imam. Letakkan dia di depan. Sholat jenazah. Jangan sampai pada akhirnya kita ke masjid. Berapa kali catatan dia ke masjid? 2 kali. Pertama akad nikah, kedua sholat jenazah. Akad nikah di masjid, bukan main lagi, pakai peci, tapi tak sembahyang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Nasihat pernikahan, jadilah imam bagi perempuan. Ngangguk-ngangguk pula tuh. Apa dia anggukkan? Mati baru ke masjid. Ada satu bapak-bapak, waktu istrinya mau dibawa ke masjid, dilarangnya. Jangan bawa istri saya ke masjid. Orang heran semua. Di mana-mana orang kalau mati mau dibawa ke masjid supaya ramai yang menyolatkan jenazah. Telusur punya cerita, rupanya dia tak ke masjid, malu dia bini ini dibawa. Bininya mati duluan. Kalau dia mati duluan pasti dibawa orang, itu tak mungkin dia melawan. Pada akhirnya kita akan ke masjid. Dan pada akhirnya kita akan dimandikan orang yang sombong, yang tak peduli sama orang. Tak peduli sama orang. Yang tahunya cuma dia saja. Dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, dia yang paling... Pada akhirnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Malam ini, subuh ini kita masih mandi. Tak tahu besok subuh tak kita dimandikan orang. Subuh ini kita masih berpakaian. Mungkin besok kita akan dipakaikan orang kain kafan. Itu maka sorban sultan-sultan Turki itu besar-besar sekali. Cobalah tengok, buat di Google itu, sultan-sultan Turki. Nanti muncul gambarnya, besar-besar macam ban Vespa. Saya ini orangnya penasaran. Kenapa lah sorban sultan Turki ini besar-besar? Baru saya tahu, rupanya itu kain 2 meter, kain kafan. Kain kafan dililitkan ke kepala supaya dia sadar bahwa nanti kau akan mati. Jadi kalau ada kawan-kawan ibu yang tak ingat mati, buatkan dia jilbab dari kain kafan. Pasangkan ke kepalanya. Kalau ada kawan kita, sahabat kita, pejabat kita, orang kaya kita yang tak ingat mati, saya semalam kan waktu tausiah itu, berikut ini pemasangan tanja. Nanti perlu juga kita buat pemasangan sorban kain kafan. Biar sadar dia. Dulu, sekarang tradisi ini sudah tak ada lagi saya tengok. Saya pertama kali haji tahun 1992. Waktu itu saya kelas 2 Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Unifa Medan. Sampai di Masjidil Haram, di pelataran itu, orang India itu ramai-ramai menjemur kain putih bermeter-meter. Apalah ini? Rupanya kain putih itu mereka beli bergulung-gulung, mereka bawa turun ke dalam Masjidil Haram, ke dekat sumur, disiram pakai air zam-zam, dijemur kering, nanti dilipat balik, sampai di kampung digunting, dipotong-potong untuk kain kafan. Jadi mereka meyakini kalau kain kafan itu dari air zam-zam, itu diselamatkan. Itu menurut pikiran mereka aja. Jadi banyak manusia ini berpikir menurut pikiran dia. Oh, datang orang kita.
Oh, jadi kalau kain kapan disiram air zam-zam bisa selamat azab kubur. Iya. Orang kita lebih cerdas lagi. Dicarinya kain lapuk. Ditanya, kok kenapa kain lapuk? Biar supaya pas ditengok malaikat disangkanya ini udah lama, tak diperiksanya lagi. Mana bisa kita akal-akali malaikat? Bekal kita menghadap Allah yang pertama ditanya adalah sholat. Maka kalau sudah sholat, insya Allah solidlah dia. Makanya saya ceramah di kantor-kantor dinas. Pak Bupati, kenapa dibuat acara pengajian hari Jumat pagi untuk pegawai-pegawai ini? Kita udah pernah pakai Pak Ustadz supaya pegawai ASN, PNS on time tepat waktu. Kita panggil motivator dari Jakarta. Kita buat acaranya di hotel, convention hall, pakai gambar audio visual, pakai suara, matikan lampu. Semangat, semangat. Keluar dari hotel, letoy, loy. Akhirnya saya sadar Pak Ustadz, bukan hotel, bukan motivator. Semangat yang paling utama adalah kajian masjid. Maka itulah perlunya dibuatkan pengajian-pengajian. Suami ibu kalau dia kurang semangat, bawa dia ke pengajian. Udah dibuat pengajian Pak Ustadz, bukan belum juga semangat ibadah, bawa dia menengok pemakaman jenazah. Letakkan dia di pinggir tuh, udah agak-agak tolakkan sedikit. Itu luar biasa kesannya. Ustadz kok tahu? Saya ini kan banyak jamaah tuh yang cerita ke saya. Jumpa saya lah jamaah antingnya. Kenapa bekas lubang itu naik ke atas ini? Orang beranting kanan kiri, dia naik sampai ke atas. Ceritalah dia ke saya. Saya ini orang paling jahat Pak Ustadz. Anting saya tengoklah Pak Ustadz, dalam hati saya, tahu pula kau itu yang mau ditanya. Semua botol udah saya minum Pak Ustadz, semua maksiat udah saya lakukan Pak Ustadz. Jadi gimana cerita kau tobat? Waktu itu saya sedang menengok jenazah dikebumikan Pak Ustadz. Berdiri saya di tepi liang lahat. Terus entah ada yang menyenggol saya, masuk saya ke dalam. Waktu sedang memegang jenazah, itulah terasa dingin kaki saya Pak Ustadz. Sadar bahwa saya akan mati, aku akan di dalam, nanti orang akan meninggalkan aku semua. Itulah sebab tobat. Itu perlu dibuat namanya terapi liang lahat. Perlu dibuat. Dan saya pernah ke satu pesantren, yang pimpinan pesantren ini kakak kelas saya di Mesir. Di tepi gawang tuh, saya tengok ada lubang. Masuk ke dalam, tenggelam kita. Dan panjang 2 meter. Saya tanya, bang apa ini? Ini kalau ada anak-anak yang bandel, ku bawa jam 3 malam, ku masukkan ke dalam. Kami gulung pakai kain kapan, kayak masukkan. Saya bilang, hati-hati juga bang, khawatirnya kita bercanda, malaikat serius, saya bilang. Penting. Istilah tradisi membuat lubang liang lahat dan masuk ke dalam dilakukan oleh beberapa ulama salaf. Salaf itu artinya 3 abad pertama. Jadi mereka dulu sengaja menggali lubang dan dikhatamkannya Al-Quran di dalam untuk menasehati dirinya. Saya ini mana ada orang menasehati saya? Datang saya ke Habib, tolong nasihati saya. Ah, Ustadz sudah tahu ayatnya. Tuan Guru, Kiai, tolong nasihati saya. Ah, insya Allah Ustadz kan ceramah. Di manalah saya mendengar nasihat? Maka ada satu Jumat saya kosongkan. Jumat 1 khutbah, Jumat 2 khutbah, Jumat 3 khutbah. Ada satu Jumat saya tak khutbah. Untuk apa? Supaya telinga ini mendengar. Jangan cuma bercakap Abdul Somad. Enak menceramahi orang. Coba mendengar. Maka waktu saya hadir mendengarkan khutbah, memang betul. Lebih berat mendengar daripada bercakap. Buktinya apa? Saya khutbah 20 menit, 30 menit. Tak pernah saya mengantuk. Tapi pas mendengar khutbah itu berat kalian. Oh, berat. Kadang-kadang bercabang muka imam itu 2. Barulah kita sadar. Jadi kita ini kalau mau berpikir 2 arah, jangan hanya berpikir tentang berceramah, tapi rasakan juga mendengarkan ceramah. Jangan cuma berpikir mengkhutbahi orang, rasakan juga mendengarkan khutbah. Itulah makanya saya kalau khutbah Jumat itu saya gas setinggi-tingginya suara. Kenapa? Karena saya merasakan kalau suara khotib itu slow, makin larut kita. Bagaimana saudara kita di Palestina
yang dihantam oleh Israel. Oh, itu sedap kali. Kalau saya, saudara kita di Palestina hari ini, di mana saya tengok yang paling kuat berayun di situ, saya gas. Nasihat ini mesti masuk ke telinga kita. Tapi ada nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Maka dia sering diingat. Saya dalam sebulan, saya wajibkan diri saya menengok orang mati. Tapi saya kalau menjenguk orang meninggal itu, kalau siang saya tak mau datang. Kalau dapat kabar ada orang meninggal, biasanya saya datang itu malam, jam 12 malam atau subuh. Karena kalau saya datang siang, tak bisa saya ingat mati. Asik jamaah itu berfoto aja. Orang mati pun tak peduli. Akhirnya saya tak ingat mati jadinya. Nah, tapi kalau datang saya jam 2 malam, pas lagi orang tak ada, datang saya ke situ, saya buka penutup wajahnya, saya cium. Usahakan mencium jenazah. Saya asal ada orang meninggal, saya buka, saya cium. Tapi sama-sama laki-laki. Gara-gara ini bini orang kelencium, mengamuk lakinya walaupun udah mati. Itu pelajaran luar biasa. Dingin macam es batu. Pada akhirnya kita akan mati. Jenazah terbujur kaku, badan berotot, kumis melintang. Orang tak peduli lagi. Terbujur kaku. Belum lagi kita masuk liang lahat. Kamar kesayangan kita sudah ditinggalkan. Belum lagi kita masuk ke liang kubur. Malam itu kalau meninggal kita jam 8, jam 9, takkan mau bini kita setempat tidur dengan kita. Dialihkannya kita ke ruang tamu. Betul kan, Bu? Betul kata orang tuh. Ibu, walaupun betul, jangan kuat kali. Jaga juga perasaan orang. Apa salahnya tak usah bersuara? Gitu aja. Nampak kali. Walaupun mati jam 8, jam 9 malam, takkan mungkin ada istri mengatakan, ayah Glenn, biarlah di kamarnya aja dulu malam ini. Ini malam terakhir bagi kami. Nah mau dia. Pasti bilang, di mana mak? Cepat ruang tamu. Kasur mahal tetap di kamar. Kasur dari kamar lain lah yang akan dibentangkan di situ. Kain panjang ditutupkan ke wajah, menunggu pagi. Sampai pagi akhirnya dimandikan. Yang memandikan pun orang lain. Dikapankan 3 lemari baju kebesaran, jubah. Kenapa kebesaran? Memang ukurannya XL. Baju ini baju safari, jas pakai dasi, mahal-mahal, dibeli di Singapura. Waktu jalan ke Eropa, tinggal semuanya. Yang dipakai tetap juga kain kafan. Sampai akhirnya kita pun akan digotong orang. Selama ini bukan main gagah perkasa, tegap berwibawa. Sampai akhirnya dimasukkan orang ke liang lahat. Selama ini kasurnya lembut, bantalnya lembut. Tapi sampai masanya tanah liat. Diletakkan di tengkuk, diletakkan di pinggang, diletakkan di kaki. Akhirnya anak pun minta papan. Tolong kau ulurkan dulu papan itu, bro. Mereka pun meletakkan papan di atas kita. Dia pun melompat ke atas. Dimintanya cangkol sama skop. Mari kita timbun biar cepat, biar padat. Selesai orang itu pun membacakan talqin. Idza ja'akal malakani, kalau datang malaikat mungkar nakir berkata man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan nabiku Nabi Muhammad SAW. Man ikhwanuka, katakan saudaraku orang berislam, orang beriman. Ma kiblatuka, katakan kiblatku Ka'bah. Ma imamuka, katakan imamku Al-Quran. Habis dulu saya baca doa, mereka pun balik ke rumah. Hari pertama mereka sedih, sepi, sunyi, tak ada suara. Hari kedua mereka mulai hidupkan TV. Hari ketiga mereka mulai menonton sinetron macam-macam. Hari keempat mereka pun membuka laci. Mana STNK dan BPK? Dibawa mereka surat itu ke kantor Samsat. Orang Samsat bertanya, loh kok diganti nama Pak? Iya udah meninggal. Oh kata orang Samsat, memang mesti diganti nama karena polisi tak mau menangkap almarhum. Surat tanah semuanya dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ganti nama. Rumah besar, megah, mewah, 2 lantai, 4 lantai, keramik impor dari Itali. Semuanya tinggal hanya kenangan. Masuk ke liang lahat, dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Sejarah manusia.
Ustaz Somad dari tanah naik ke atas tanah. Pergi ke Ambon kemarin, sekarang ke Sumatera Utara, nanti hari Jumat ke Kaimana, Papua. Habis itu pergi lagi, tak kemana-mana. Habis itu ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari, mati. Begitu juga dengan bapak-bapak, Pak Camat, pindah ke kecamatan ini, pindah ke sana, tanda tangan, pindah sana, tanda tangan, mati. Pak polisi gitu juga, tilang sana, tangkap sana. Habis itu mati. Pada akhir semuanya kita akan mati menghadap Allah. Ibu juga begitu, masak ini, masak ini, masak ini, cuci muka, pakai skincare, mati. Semuanya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula gara-gara tausiah subuh mati ini, habis ini tak ada semangat lagi. Pas ditanya nanti rapat, gimana persiapan kita untuk pilkad, untuk pilpres dan pileg ini? Tak usahlah bahas itu Pak, kita mau mati ini semua. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan nanti, alah Ustaz Somad itu cerita mati. Itu gambar dia sama Ustaz Iqbal berserak-serak di mana-mana. Sama gambar Bang Darwis. Itu semua adalah bekal kita menghadap mati. Bekal kita kan sholat Pak Ustaz. Kalau saya sholat, saya sendiri. Tapi kalau Pak Camat sholat, maka seluruh kades-kades, lurah-lurah, RT-RT, RW-RW dengan kekuasaan. Makin tinggi jabatan, makin bisa menghidupkan rumah Allah. Siapa yang bisa membangun Islamic Center? Siapa yang bisa membangun pondok pesantren? Jabatan. Kalau ada orang kaya, dia hanya bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin. Tapi kalau orang punya kekuasaan, tanda tangan. Satu tanda tangan lebih baik daripada 1000 fatwa. Ustaz Somad ini ceramah aja. Kalau memang betul, Ustazlah mencalonkan diri. Kalau aku mencalonkan diri, nanti aku terjebak pada warna-warni. Aku lebih baik mendudukkan orang baik di tempat yang baik. Aku sampai mati tetap jadi ustaz. Jadi orang tak perlu khawatir. Jangan cemas saya mendaftar ke KPU. Insya Allah tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang baik, pilih orang baik, dudukkan di tempat yang baik. Kalau ada orang yang tak baik kasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Gua banget ini Pak Ustadz. Tapi ada yang bilang duit itu haram Pak Ustadz. Tengok dulu berapa isinya. Aku takutlah membelikan ini sarapan pagi. Masa anak biniku makan haram Pak Ustadz? Ambil duitnya, serahkan ke masjid, bagikan ke fakir miskin, bagikan ke anak yatim. Memang itu yang saya lakukan tiap tahun Pak Ustadz. Kalau ada orang ngasih 50.000, memang tak saya ambil Pak Ustadz. Iyalah, 50.000 pula. Kalau 500 pun bagi kami kecil tuh Pak Ustadz di Sumatera Utara. Kalau 5 juta, istikharah aku dulu Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intimidasi, ancaman-ancaman, tak usah pedulikan. Kau jangan macam-macam ya. Udah ku kasih kau 500.000. Kalau kau macam-macam, ku penjarakan. Memangnya kau aja yang bisa ngancam. Aku pun bisa juga. Udah ku rekam suara kau tadi. Macam-macam ku polisikan kau. Jangan kita ini dimarahi, diamuk orang diam. Ini sekarang masalah mop-mopan aja ini sekarang. Saya walaupun udah tua, kurus begini, paling pantang saya diancam orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau udah sumpah ya? Tadi kan udah demi Allah. Hati-hati kau makan sumpah. Aku memang udah bersumpah, duit udah ku ambil. Terus gimana? Aku puasa 3 hari, selesai. Fakafaratuhu, maka cara menebus sumpah, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, kasih pakaian, au tahriru raqabah, bebaskan hamba sahaya. Falam yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya sumpah, apalagi sumpah bapak. Aku cinta mati ma. Kalau kau mati, aku tak akan berbini lagi sampai mati, kata dia. Puasa dia 3 hari, selesai. Itulah hebatnya kalau perempuan ngaji. Tak bisa dia dirayu sama buaya darat ini. Aku tak usah kau cerita. Itu kan udah disampaikan Ustaz Somad kemarin. Puasa kau 3 hari kan? Oh iya ya, Ustaz kita sama ya, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita jaga barokah ini dengan memulai dari diri sendiri. Saya menceramahkan ini, tapi dia saya masukkan ke kepala saya, jangan sampai kau tidak bangun sejam sebelum subuh, Abdul Somad. Apalagi nanti malam Ahad, besok malam Senin. Yang paling berat tuh nanti malam Selasa. Karena dari kisaran kami langsung jalan darat, entah di manalah kami sholat subuh itu nanti. Tapi insya Allah sampai ke Pekanbaru berjalan lancar dakwah Sumatera Utara 4 hari ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Yang mengatur jadwal saya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Bang Darwis. Kenapa Ustadz sebut terus nama orang nih? Memang begitu, dia setiap 10 menit diulang terus. Memang begitu protapnya. Orang nilai yang mengatur jadwal. Saya kalau ditanya orang, beberapa kawan menelpon, katanya mau ke Medan ya? Iya. Di mana ada jadwalnya? Aku tak tahu. Aku tak tahu tadi mana aja jadwalnya. Pokoknya aku datang, nanti aku tahu siap. Memang begitu saya. Tak pernah saya tengok di mana lalu ditelepon, tak pernah. Dimanapun begitu. Makanya waktu sampai ke Malaysia, Kuala Lumpur, saya pakai baju kaos, saya pakai topi, tidak pakai peci, saya pakai pakaian biasa. Tiba-tiba terbangun dibawa orang itu ke kantor Datuk Seri Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Terkejut saya. Wah, kalau tahu gini kan pakai jas, pakai dasi kita. Biar jangan apa kali. Sampai di situ saya bilang, Datuk Seri, saya mohon maaf, beribu maaf. Saya tak tahu bahwa kita akan bertemu. Saya memang kemana-mana saya tak tanya mau di kemana, mau naik apa, mau jam berapa, mau di mana, yang ngundang siapa, tak tahu saya. Kata dia, kami maklum Ustaz Somad. Alhamdulillah. Itulah maka saya cuma mau cerita bahwa saya disambut Perdana Menteri, itu aja ceritanya. Saudara yang dimuliakan Allah, artinya hidup ini tak usah terlalu banyak kali kita pikirkan. Jadi kalau saya pikirkanlah jadwal Medan Sumatera Utara ini di rumah, sementara saya di rumah kan mau tenang dengan anak istri. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, jangan lagi jadwal ini masuk merusak ke kepala. Quality time kalau bahasa orang Tapanuli Utara. Bagaimana kita dengan anak istri? Begitu juga dengan ibu bapak. Kalau sudah berangkat dari kantor jam 8 pagi sampai jam 4 sore, cukuplah itu udah di kantor. Pulang ke rumah, tutup handphone. Waktu untuk anak, waktu untuk suami kalau ibu, waktu untuk istri kalau bapak, tutup. Jangan lagi sampai di rumah masih juga handphone itu juga lagi. Datang anak membawa kertas, mak, nilaiku bagus. Langsung dipoto. Ada anak resek kali dari tadi ganggu aja. Padahal dia perlu kita. Pandai-pandai kita mengatur pikiran kita. Kita bagi. Ini untuk kerja, ini untuk kantor, ini untuk rumah, ini untuk tetangga, ini untuk ayah, ini untuk ibu. Akhirnya pada masanya kita akan pergi dan semuanya punya kenangan yang indah. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini adalah perjalanan yang pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanya satu, kenangan yang indah. Beberapa hari yang lalu dapat WhatsApp, kakak kelas kita di Mesir meninggal dunia. Langsung terbayang kenangan yang indah. Sama-sama jalan dulu di Mesir, sama-sama jam 2 malam di Terminal Ramses, sama-sama dulu berjalan mencari bantuan untuk mahasiswa Indonesia karena krisis moneter. Ternyata kalau ada orang meninggal, yang dikenang adalah kenangan indah. Mudah-mudahan kalau saya mati, Bapak Ibu semua mengingat kenangan indah, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Lebih kurang 1 jam. Tadi jam 6 kurang 20, sekarang jam 7 kurang 20. Itulah yang dapat saya sampaikan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita istiqomah iman dan Islam. Diberikan Allah kita kekuatan sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau satukan kami subuh ini, pertemukan pula kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.